Dia mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Jansen Singolimot, berperan sebagai Bahri. Saya Zul Sudrawan, menjadi penuntut umum. Saya Jonathan Sinabel menjadi hakim. Saya Tina Semangat Syambing sebagai pembela. Saya Nita Kusliani Syambing sebagai murni. Dalam ruangan ini tidak ada perbedaan antara malam dan siang. Biarpun di kamar tidur Bahri hari sudah malam, kualitas cahaya dalam ruang mahkamah tetap sama. Murni datang diantarkan seorang petugas pengadilan. Ia berhenti sebentar untuk memandang wajah suaminya. Nyonya Murni, silakan duduk. Saat itu, Murni memalingkan muka lalu duduk tertunduk. Pembela mendekati Murni lalu berkata, Nyonya, ada sedikit pengakuan yang ingin didengarkan oleh majelis hakim yang mulia. Kami mengetahui bahwa dulu Nyonya adalah kekasih Kapten Anwar, tapi orang yang mencintai Nyonya bukan dia satu-satunya. Ada lagi yang lain, yaitu Mayor Bahri, suami Nyonya, yang sekarang juga mencintai Nyonya. Kemudian Kapten Anwar dijatuhi hukum mati oleh pengadilan Medan Perang. Yang menjadi ketua pengadilan itu adalah Mayor Bahri, suami Nyonya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Harap Nyonya jawab dengan jujur dan tunjukkan pada majelis hakim. Murni mengambil. Sudah berapa tahun Nyonya berumah tangga dengan saudara Bahri? Ini kan 30 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenali pribadi seseorang. Berdasarkan pengetahuan Nyonya, apakah mungkin saudara Bahri menjatuhkan hukuman pada sahabat karibnya Anwar dengan maksud membunuhnya supaya dapat mengawini Nyonya? Tolong Nyonya jawab dengan sejujur-jujurnya. Cobalah Nyonya renungkan. Saya tidak perlu merenungkannya. Saya kenal sifat suami saya. Suami saya seorang pejuang, seorang prajurit yang setia. Dia tidak membunuh. Tolong sampaikan dengan jelas kepada majelis hukum. Suami saya tidak membunuh Anwar karena ingin kawin dengan saya. Terima kasih Nyonya. Untuk sementara sekian dulu yang mulia. Saudara penuntut umum, giliran saudara. Nyonya Murni, apakah Nyonya seorang yang dapat percaya? Ataukah Nyonya berkata begitu hanya sekedar mimpi memamerkan kesetiaan pada suami yang sebetulnya sama sekali tidak menanti? Yang mulia, saya keberatan terhadap ucapan saudara penuntut umum. Di sini yang diadili adalah saudara Bahri, bukan Nyonya Murni. Maaf Yang Mulia, saudara pembela terburu nafsu. Saya belum selesai bicara. Saya tidak mengadili. Saya hanya membuat suatu kesimpulan. Teruskan saudara penuntut umum. Setelah saudara meninggal, berapa lama kemudian Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Murni diam sebentar. Ayolah Nyonya Murni. Menurut keterangan yang kami peroleh, Nyonya sangat cinta pada saudara Anwar. Apa betul? Murni mengangguk. Begitu cinta padanya, hingga lama saudara Bahri yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara Anwar. Nyonya tolak. Saya tidak tahu pasti. Biarpun kepastian ini tidak penting, dalam bermesraan dengan saudara Anwar, tidak akan begitu aneh jika Nyonya dan saudara Anwar bersimpati untuk sehidup semati itu biasa. Memang begitu biasanya, anak-anak muda yang sedang bercinta, lalu dia meninggal. Berapa bulan kemudian, Nyonya menikah dengan saudara Bahri? Hampir. 2 bulan. 2 bulan. Hebat sekali kesetiaan Nyonya kepada saudara Anwar. Belum lagi jasadnya membusuk dalam kubur, Nyonya sudah berpaling dengan lelaki lain. Saingannya, perempuan apa Nyonya sebetulnya? Perempuan pengobral cinta yang pindah dengan mudah dari lelaki yang satu ke lelaki yang lain. Penjual mulut manis, pendusta, pembohong. Saya keberatan atas pertanyaan-pertanyaan saudara penuntut umum. Yang saya kemukakan bukan simpulan. Kalau boleh bertanya pada saudara pembela terhormat, simpulan apa yang akan ia ambil dari pernyataan-pernyataan ini? Cara saudara mengajukan pertanyaan memojokkan Nyonya Murni. Saya tidak menunjukkan siapa-siapa. Itu adalah prasangka saudara. Maaf Yang Mulia. Saudara penuntut umum, teruskan. Untuk sementara sekian dulu Yang Mulia.
Tetapi saya perempuan, sendiri memerlukan perlindungan. Tidak ada gunanya memerlukan perlindungan seseorang yang sudah tiada. Satu-satunya orang yang mencintai saya kecuali Anwar adalah Bardi. Lalu saya membulatkan hati, siapa tahu saya dapat belajar mencintai dia karena ia adalah lelaki yang baik, setia. Ia juga mencintai Anwar. Tidak perlu satu kata pun keluar dari mulutnya hal-hal yang memburukkan Anwar. Setelah kami menikah, setiap tahun ia membawa saya jarak ke Maman Anwar. Mula-mula saya mengira mencintai 2 orang lelaki, tapi kenyataannya saya mencintai seorang Bahri. Lalu di mana tempat Anwar? Kami berdua mencintai Anwar sebagai kenangan. Terima kasih. Masih ada saudara penuntut umum? Ya, ya betul. Nona Murni, apa saudara Bahri membahagiakan Nona? Ia berusaha sekuatnya membahagiakan saya dan saya memang bahagia. Nona Musta. Bagaimana tidak? Baru tadi pagi Nona mengeluh pada suami Nona. Nona menuntut saat-saat yang dapat dijadikan kenangan. Karena suami Nona tidak memberikan waktu yang menjadi hak Nona. Karena suami Nona adalah seorang yang tidak kenal cinta sejati, yang memilih Nona karena nafsu semata. Oh, Tuhan mendengarkan sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi telinga. Itu tidak menjadi soal. Di sini tidak ada rahasia. Bukan karena percakapan itu, percakapan rahasia, tapi karena Tuhan tidak akan pernah mengerti bahasa yang kalian pergunakan. Karena bahasa yang berlaku antara suami istri adalah bahasa khusus, yang hanya dapat dimengerti oleh mereka berdua. Mungkin kata-kata sama dengan yang Tuhan dengar di pasar atau baca di koran, tapi setiap kata dibebani rasa yang tumbuh dari suka duka kehidupan kemesraan mereka berdua. Kalau begitu tidak masuk akal sekali. Usaha manusia mendirikan pengadilan untuk menetapkan suatu perceraian. Perceraian terjadi jika bahasa itu sudah mati dan digantikan oleh bahasa pacar dan bahasa koran yang memiliki orang banyak. Baik, saya tidak akan memasuki persoalan itu lebih jauh. Yang mulia, yang ingin saya buktikan ialah bahwa saudara Bahri adalah seseorang yang dikendalikan oleh hawa nafsunya. Nona, waktu saudara Bahri melamar Nona dan Nona menolak lamarannya, apa kata-kata yang diucapkan oleh saudara Bahri? Saya mengerti kekecewaan. Apa yang diucapkan tidak penting. Penting atau tidak penting adalah urusan majelis hakim. Apa katanya? Saya sudah lupa. Ayo Nona, Nona tidak lupa. Yang mulia, apa saya boleh mengatakan sesuatu pada istri saya? Silakan. Katakan yang sebenarnya, Murni. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan saya. Ia berkata, sekarang suami jelas sudah. Apa yang menjadi niat waktu bertuduh menjatuhkan hukuman mati sudah jelas. Ia ingin membunuh saksi yang merupakan saingan baginya. Bapak Hakim yang mulia, apakah boleh saya mengajukan sebuah barang bukti? Saya kira tidak perlu lagi. Yang mulia, apapun keputusan yang akan dijatuhkan oleh mulia, satu hal yang harus pasti. Keputusan itu harus berdasarkan kebenaran tersebut. Dunia sudah terlalu syarat dengan segala macam prasangka. Baik, silakan. Surat ini ditulis pada malam setelah tertuduh menyampaikan lamarannya pada saudara Murni. Surat ini kemudian dikirimkan kepada Murni dengan bantuan seorang prajurit. Tapi prajurit itu terbunuh dan surat ini tidak sampai ke tangan Murni. Surat itu ada pada saya. Saya minta supaya yang mulia sudi membacanya. Ini yang tercinta. Biarpun kita Kakanda telah Adinda tolak, semoga Adinda masih bersedia membaca surat ini dan mempertimbangkan permohonan Kakanda. Kakanda minta maaf atas ucapan Kakanda lontarkan di hadapan Adinda. Kakanda begitu kecewa dan sedih, hingga Kakanda kehilangan kendali atas diri Kakanda. Lalu Kakanda berkata, kalau begitu tidak ada jalan lain. Salah satu di antara kami, saya atau Anwar, harus mati. Kakanda menyesal sedalam-dalamnya atas ucapan itu. Kakanda malu. Kakanda kini ingin bicara dari lubuk hati Kakanda. Adinda bebas menentukan pilihan. Jika Adinda memutuskan untuk memilih Anwar, maka Kakanda akan mengucapkan syukur dan berdoa pada Tuhan supaya kalian bahagia. Anwar adalah sahabat Kakanda. Kalau dia bahagia, maka Kakanda juga bahagia. Salam Kakanda, saya Ibu Bakri. Terima kasih yang mulia. Saya tidak akan mengajukan pertanyaan lagi. Saudara penuntut umum masih ingin mengajukan pertanyaan kepada saksi? Tidak, Yang mulia.
Ada apa yang saudara ingin sampaikan pada majelis hakim? Ada sedikit yang mulia. Sebuah perbuatan ditentukan oleh niat pelakunya. Dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup jelas niat apa yang tersembunyi di balik hukuman yang dijatuhkan oleh tertuduh. Biarpun saudara Bahri mengatakan bahwa semuanya ia lakukan demi Tuhan, demi bangsa dan negara, niatnya sebenarnya adalah untuk menyingkirkan saingannya. Dengan demikian, dia bukan orang yang melakukan tugas, tapi ia harus dinyatakan seorang pembunuh. Terima kasih. Saya persilakan untuk menyampaikan pembelaan saudara yang terakhir pada majelis hukum. Majelis hakim yang mulia, kini sampailah saya pada akhir tugas saya, yaitu membantu dengan sekuat tenaga menegakkan kebenaran dan mengembalikan hak kepada yang berhak. Perbuatan seseorang dinilai menurut niat pelakunya, tapi siapakah yang dapat mengetahui niat seseorang? Dan jika toh dapat kita ketahui, maka kita akan menilainya menurut keterbatasan pribadi kita juga. Oleh karena itu, majelis hakim yang mulia, satu-satunya yang dapat menghakimi adalah pelaku itu sendiri. Tapi itu hanya akan terjadi jika hati sanubari orang tersebut masih berfungsi sebagaimana mestinya. Jika suara hatinya masih bisa membedakan yang benar dan yang salah, yang terbukti dalam mahkamah ini tidak apa-apa, kecuali bahwa saudara Saiful Bahri yang sekarang ini dihadapkan sebagai tertuduh adalah seseorang yang jujur, rendah hati, percaya pada Tuhan, dan seorang yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas semua perbuatannya. Oleh karena itulah pada tempatnya, jika keputusan pengadilan ini dikembalikan pada hati sanubarinya sendiri, saya yakin majelis hakim yang mulia akan mempertimbangkan ini. Terima kasih. Majelis hakim akan mengundurkan diri untuk bermusyawarah dan mengambil keputusan. Dengan ini, sidang saya undur untuk beberapa saat.